Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Aini, MPM 243402111286. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Pancasila terdiri atas dua suku kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar atau sendi. Jadi Pancasila berarti 5 dasar, 5 sendi atau 5 unsur. Pancasila adalah 5 dasar, 5 sendi atau 5 unsur yang dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui Kepres nomor 24 tahun 2016, pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila sekaligus hari libur nasional. Pada 1 Maret 1945, pemerintah Jepang secara resmi membentuk BPUPKI. BPUPKI memiliki tugas untuk memeriksa hal-hal yang krusial dalam pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Para anggota sidang membahas berbagai hal terkait persiapan kemerdekaan Indonesia, antara lain syarat-syarat hukum berdirinya suatu negara, bentuk negara, pemerintahan negara, dan dasar negara. Supomo pun mengajukan kerangka pemikirannya dengan beberapa ciri yang menggambarkan alam pikiran kebudayaan Indonesia, yakni cita-cita persatuan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah persatuan antara rakyat dan pemimpinnya, antar sesama golongan yang diliputi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Supomo juga mengutarakan hakikat cita-cita negara sehingga beliau menyampaikan 3 teori negara, yakni teori perseorangan, teori golongan, dan teori integralistik. Kemudian Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan tentang dasar negara. Pada urutan pertama, beliau menyebutkan dasar yang baik dijadikan dasar pertama untuk Indonesia adalah kebangsaan. Dasar yang kedua adalah internasionalisme. Menurut Soekarno, selain mendirikan Indonesia merdeka, kekeluargaan antara bangsa-bangsa juga harus dijunjung. Dasar yang ketiga adalah dasar mufakat, perwakilan, dan dasar permusyawaratan, bahwa Indonesia bukan negara untuk satu golongan saja, namun satu untuk semua dan semua untuk satu. Dasar yang keempat yang dikemukakan oleh Soekarno adalah kesejahteraan. Ia mengatakan bahwa selain persamaan politik, persamaan ekonomi dan bentuk kesejahteraan bersama juga perlu diadakan sebagai prinsip di mana tidak ada kemiskinan di masa Indonesia merdeka. Sedangkan dasar kelima dan terakhir, Soekarno mengutarakan prinsip ketuhanan di mana bangsa Indonesia merupakan negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anggota Panitia 9 diantaranya ada Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Marimis, Abdul Qadir Muzakir, Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Djoko Rusojo. Panitia 9 mengadakan pertemuan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Pertemuan tersebut menghasilkan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta, yang dimana di dalamnya termuat rumusan kolektif dasar negara Indonesia merdeka, yaitu yang pertama ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan Pancasila masih berlanjut dalam masa persidangan kedua BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 10 Juli hingga 13 Juli 1945. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. 5 sila Pancasila tersebut adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, mungkin itu yang hanya saya dapat sampaikan. Maafkan bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.